Saya adalah Joko Widodo. Apakah kalian percaya? Selamat datang di Creator Tips. Di episode kali ini saya tidak akan mengajarkan tutorial apapun ya, tapi saya ingin membuka mata teman-teman tentang bahayanya deepfake, yaitu bisa mengcloning wajah siapapun untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya penjelasan saya ini, semoga teman-teman terbuka bahwa artificial intelligence itu juga memiliki dua mata pisau yang berbahaya kalau kita nggak aware. Silahkan simak penjelasannya di Creator Tips episode kali ini. Ya teman-teman Creator Tips, ya sebelum saya jelaskan, jangan lupa like, subscribe, komentar, atau juga bagikan channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai cloning wajah. Ya, saya akan sampaikan kenapa ini berbahaya. Karena di United States atau di Amerika, saya sambil membaca informasi ya. Pada tahun 2019, seorang perempuan di California ya telah ditipu sekitar $300.000. Silahkan konversi itu ke dalam rupiah ya. Dan dia diancam atau ya ibaratnya diperas karena seolah-olah video pornonya beredar. Dan itu mukanya muka dia. Ternyata itu adalah hasil cloning wajah menggunakan AI yang istilahnya adalah menggunakan deepfake. Nah teman-teman harus aware akan kejahatan semacam ini. Saya akan jelaskan. Jadi kalau teman-teman di masa yang lalu pernah mendengar ada kasus mama minta pulsa menggunakan telepon ya atau menggunakan voice note dan segala macamnya itu, teman-teman bisa mengidentifikasinya ternyata ini bukan suara orang yang kita kenal. Ternyata di konten saya yang lain saya sudah bahas itu bisa menggunakan suara siapapun karena itu di cloning. Oke. Setelah di-cloning kita akan percaya. Lama-lama orang tidak percaya, oh enggak saya harus lihat wajahnya langsung. Ini juga dilakukan oleh para scammer di luar sana ya untuk melakukan penipuan karena dia bisa video call langsung nih. Video call dan itu wajahnya adalah wajah orang yang kita kenal. Kenapa? Teknologi deepfake ini bisa dikoneksikan ke beberapa virtual kamera yang ada kepada beberapa platform, misalnya ke video call WhatsApp, Zoom, apapun platformnya itu bisa dikonekkan menggunakan virtual kamera. Jadi seolah ketika saya melakukan video call seperti ini, saya bisa berubah menjadi siapapun. Dan kalau orang ini adalah orang yang Anda kenal, ini Anda akan mudah percaya bahwa ini adalah sesuatu apa yang diinformasikan adalah sesuatu yang benar. Misalnya itu pemerasan atau penipuan dan segala macam, itu bagaimana Anda harus bisa mengidentifikasinya ya. Mungkin Anda bisa menggunakan sandi-sandi atau apapun itu. Kemudian atau juga seperti yang terjadi di Amerika ini bisa juga diperas oleh orang lain ya, karena oh ini ada video skandal padahal itu bukan Anda tapi lihat kok videonya muka Anda dan Anda khawatir. Nah ini mungkin para penegak hukum, terutama yang bergerak di cybercrime, ini akan mulai meningkatkan performanya ya. Kita semua juga saling menjaga karena kejahatan-kejahatan seperti ini mulai bermunculan di luar sana. Ya, semoga tidak masuk ke negara kita, ke Indonesia. Tetapi ini sudah terjadi, jadi teman-teman wajib waspada. Memang membedakannya ini masih agak sulit ya, apalagi kalau menggunakan teknologi komputernya itu canggih, jadi makin susah untuk membedakan. Kalau seandainya alatnya cuma sederhana mungkin masih bisa dibedakan karena kalau sudah teknologi semakin canggih itu flawless. Jadi teman-teman nggak bisa bedakan ini editan hasil AI atau memang orang yang asli ya. Yang lagi-lagi saya sarankan kepada teman-teman adalah setiap melakukan komunikasi, apalagi komunikasi ini komunikasi darurat, jangan langsung percaya, lakukan verifikasi. Verifikasi bisa berbagai macam metode ya. Kalau menurut saya misalnya menggunakan kata sandi atau menggunakan sandi-sandi khusus atau menggunakan ya intinya sesuatu yang dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa orang yang sedang bicara sama kita adalah orang yang benar. Kalau seandainya teman-teman tidak melakukan itu, teman-teman langsung percaya, itu berbahaya untuk teman-teman, paling tidak secara psikologis akan mengganggu psikologinya teman-teman dan teman-teman langsung menelan saja informasi yang disampaikan atau bahkan melakukan sesuatu yang teman-teman tidak perlu lakukan. Sama seperti perempuan di California ini, di Amerika ini, dia diperas $300.000. Kalau langsung dia takut kemudian dia tidak melakukan konfirmasi, maka ini akan menjadi sebuah modus kejahatan yang baru. Ya,
Saya akan contohkan, ya, misal saya sekarang ini, saya lepaskan kacamata ya. Coba kita tes ya. Saya adalah Joko Widodo. Apakah kalian percaya saya bukan Joko Widodo? Oke, bagaimana teman-teman melihat fenomena ini? Apakah teman-teman bisa mengenali saya sebagai diri saya atau sebagai orang lain yang saya ganti wajahnya tadi? Ini sebagai sampel saja ya teman-teman ya. Dan ini bisa dilakukan. Saya tidak akan ajarkan caranya walaupun saya tahu caranya. Mungkin nanti semua orang akan tahu. Saya hanya ingin meningkatkan awareness teman-teman bahwa kejahatan ini semakin berbahaya kalau teman-teman tidak bisa mengidentifikasikan ini sebuah penipuan, kejahatan atau apapun namanya itu, ataukah ini real. Itu tidak semakin hari sejak 2023 ini AI semakin berkembang, ini akan semakin teman-teman harus semakin cerdas untuk membedakan ini tuh asli atau bukan, karena dunia nyata sama dunia realita itu kalau masih connect ke dalam dunia digital itu akan sulit membedakan ke depannya. Ya, saya rasa itu dulu ya, tadi sampelnya saya sudah sampaikan. Semoga teman-teman terbuka cakrawalannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada komentar atau tambahan silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan channel ini. Dan channel ini tidak hanya ngebahas soal ini, ada banyak tutorial di channel ini, silahkan dipelajari. Ya itu dulu bersama Enter Inmo Creator Tips. Sampai jumpa di episode berikutnya.